Di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah nikmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebuah pemberian yang sangat agung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan kelapangan dada untuk menerima agama Islam. Dan dari sini kita juga bisa mendapatkan faedah ikhwata barakallahu fikum, bahwa lapangnya dada itu memang pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihi salam itu waktu pengen ketemu Firaun kan dia kan takut. Dia khawatir, ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam? Sebuah doa yang mungkin kita semua udah hafal. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Rabbi syrah li sadri." Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena memang kelapangan ini, ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwata barakallahu fikum, kita ketakutan terus, kita was-was terus, dada kita, hati kita ini jarang lapang. Hati kita ini selalu dalam keadaan bingung, galau, sumpek dan lain sebagainya. Minta sama Allah, "Rabbi syrah li sadri." Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Mungkin kita banyak ngaji tapi efeknya kurang. Minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Karena kalau dadanya atau hatinya dibukain sama Allah, itu Al-Quran masuk. Makanya Nabi kita SAW itu mengatakan, Allah mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Yani begitu dada Nabi SAW dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ Nabi kita SAW itu dapat menerima Al-Quran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang berikutnya, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wada'na anka wizrak." Dan kami, wahai Muhammad, telah menghapuskan dosamu, ya, dan kami telah menghapuskan dosamu. Dikatakan ikhwata barakallahu fikum oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala, qala Ibnu Jarir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dhunubun athqalathu faghfaraha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu mempunyai dosa-dosa. Sebagian para salaf mengatakan dosa sebelum dia diangkat menjadi nabi. Namun dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga Allah katakan, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu yang akan datang ataupun yang telah lalu. Ya. Nah, dari sini juga kita bisa mendapatkan faedah ikhwata barakallahu fikum, bahwa dosa itu memberatkan seseorang. Berat baca Quran gara-gara dosa. Berat untuk ngaji gara-gara dosa. Berat baca kitab para ulama gara-gara dosa. Berat silaturahmi gara-gara dosa. Berat berbakti untuk kedua orang tua gara-gara dosa. Dosa, ya, itu punya efek samping yang luar biasa parahnya. Maksiat itu punya efek samping yang besar sekali. Apa salah satunya? Bisa menyetop ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dosa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ya, wa wada'na 'anka wizrak. Kita hapus dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan, kata Allah, namamu. Dan kami tinggikan namamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, dalam tafsirnya, a'laina qadraka wa ja'alna laka thana' al-hasan al-ali alladhi lam yasil ilayhi ahadun min al-khalqi fala yudhkar Allah illa dhukira ma'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud Allah meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-Sa'di rahimahullah dan juga para salaf lainnya mengatakan bahwa Allah ini memang meninggikan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meninggikan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya berapa sering Allah Azza wa Jalla disebut dan kemudian disebut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang kalau masuk Islam mesti syahadat? Apa yang dibaca pada saat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Selalu
dijadikan gabungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam azan disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, disebutkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tasyahud kita dalam salat disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, disebutkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah tinggikan namamu, kata Allah. Ya, di sini juga kita bisa mengetahui ikhwata barakallahu fikum tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rabbul Alamin. Ya, bagaimana tidak tinggi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk satu-satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kerasulan, kenabian, khullah dan syafaatul uzma, dan syafaat di hari kiamat nanti. Pada saat semua nabi enggak ada yang bisa memberikan syafaat nanti, disitulah Nabi kita SAW akan meminta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya surat ini sebagian besarnya memang menceritakan tentang ketinggian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan ayatnya dengan mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya, ya, jika ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Sesungguhnya di situ ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Subhanallah. Ya, dan ikhwata barakallahu fikum, ini adalah janji Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Begitu kesulitan datang, kesulitan gak pernah sendirian. Dia selalu bawa kemudahan. Dia selalu bawa jalan keluar. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah hadis, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal faraja ma'al karb wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya jalan keluar itu hadir bersamaan dengan masalahnya. Yani setiap ada masalah ada jalan keluarnya, dan setiap kesulitan itu ada kemudahannya. Ya, makanya ikhwata barakallahu fikum, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Para pemufassirin bilang, ini kan kalimat usr yang berarti kesulitan itu ditandai dengan alif lam ma'rifah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, di sini Allah memang mengulang ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Namun Allah dalam menyebutkan kesulitan, ya, itu dengan alif lam ma'rifah. Maka kesulitan di sini tuh tidak berbilang, gak banyak kesulitan, cuma satu. Tapi giliran menyebutkan kemudahan, Allah jadikan itu nakirah, umum, yusra. Makanya kata para ulama, al-yusr, ya, kemudahan itu berbilang. Kemudahan itu banyak, tapi kesulitan cuma satu. Subhanallah. Jadi setiap kesulitan datang, satu kesulitan datang, itu kemudahan banyak yang datang. Allahu Akbar. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwata barakallahu fikum, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lau anna al-usra dakhala al-hujr la jaa al-yusra." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, kalau, ya, kesulitan itu masuk kepada sebuah ruangan, maka niscaya kemudahan itu juga akan masuk kepada ruangan tersebut. Dalam riwayat lain, yukhrijuhu, mengeluarkan kesulitan tersebut. Allahu Akbar. Wallahi yakin seyakin-yakinnya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan pasti setelah kesulitan ini hilang, datanglah kemudahan-kemudahan yang sangat banyak untuk kita semua. Ya, makanya ikhwata barakallahu fikum, ayat ini benar-benar mengajarkan kepada kita optimisme yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memberikan kesulitan kecuali disertai dengan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya mengatakan, fa idza faragta fansab. Jika kamu telah selesai, kata Allah, fansab, maka kerjakan yang lain. As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza tafarragta min ashghalik wa lam yabqa fi qalbika ma ya'uquh fajtahid fil ibadati wad du'a. Beliau bilang, kalau kamu udah selesai sebuah kerjaan, sebuah urusan, maka langsunglah kamu ini bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh, ya. Jadi sebenarnya seorang muslim ini kalau dia pengen sibukin harinya itu sangat bisa, karena ini memang sejalan dengan apa yang dikatakan Allah, fa idza faragta fansab. Kalau kalian ini selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, fansab, kerjain yang lain. Allahu Akbar. Iya, sedikit banyak Allah ini ingin memberikan gambaran kepada kita tentang dunia. Dunia itu tempat amal, bukan tempat rahah.
Ya, bukan tempat nyantai-nyantai. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, siapa yang di dunianya suka nyantai-nyantai doang, fatathur rahah. Nanti di akhirat enggak ada cerita nyantai-nyantai buat dia. Yakni neraka nanti dia. Tapi pada saat seseorang di dunia ini mau berusaha, mau bekerja keras, maka dia akan istirahat nanti di akhirat. Di mana? Di surganya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang sama atau di surat yang sama, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Allah farghab, raghbah, berharaplah kamu. Allahu akbar. Para ulama mengatakan dalam tafsiran ayat ini, ya, karena sebagian dari para ulama mengatakan fa idza faragta fansab, kalau kamu udah selesai akan suatu pekerjaan maka kerjakan yang lain. Itu dikatakan, ya, faedah, kalau kamu setelah salat, ya, fansab di sini adalah berletih-letih untuk berdoa. Makanya sebagian para ulama itu ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil berdoa setelah salat. Ya. Fa idza faragta fansab. Jika kamu telah selesai sesuatu, yakni selesai salat, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah kamu berharap. Di sini kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, Allah tuh pengen ngajarin cara berdoa tuh gimana? Cara berdoa tuh kepada Allah dengan penuh harap. Bukan penuh keputusasaan bahwa Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan mengijabah, abadan. Bukan begitu cara seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita minta kepada Allah yang kalau mau ngasih nggak ada yang bisa nolak. Kita minta kepada Allah yang maha perkasa. Kita minta kepada Allah yang maha kaya, yang kalau ngasih seseorang itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah secuil pun nggak bakal berkurang kekayaan Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwata barakallahu fikum, ya, wa ila rabbika farghab. Kalau berdoa dengan penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seburuk apapun kita ikhwatah, seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang lebih buruk dari kita dan doanya dikabulin oleh Allah, syaitan. Bukankah syaitan itu mengatakan kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku sampai hari kiamat. Dikabulin enggak sama Allah? Dikabulin. Setan aja dikabulin. Masa kita yang salat enggak dikabulin? Masa kita yang berzikir enggak dikabulin? Masa kita yang pengajian begini enggak dikabulin? Dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Namun dengan rasa harap yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini surat Al-Insyirah atau surat Syarh, ya, surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Yang dengan ini ikhwata barakallahu fikum, kalau kita membaca surat Al-Insyirah, maka kita satu persatu ayatnya bacanya jangan buru-buru. Kalau buru-buru nggak bisa tadabbur, sulit kita tadabbur kalau buru-buru. Tapi kalau bacaannya perlahan, itu mampu kita untuk tadabbur. Alam Nashrah Laka Sadrak. Ini adalah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kelapangan dada itu memang diberikan dari Allah. Maka di situ minta pemberian agar lapang dada kita. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan di sini Allah mengatakan bahwa dosa Nabi kita dihapuskan. Ya, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungnya kata Allah. Yani dosa ini memberatkan seseorang. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang kadratnya tinggi ya mesti kita tinggikan. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ya, pada saat kita baca nih ayat, ya yakini kepada Allah, yakini hati kita nih bahwa setiap kemudahan, setiap kesulitan pasti beserta dengan kemudahan. Ya. Kemudian di akhir ayatnya kita mesti bertadabbur, fa idza faragta fansab. Kalau udah selesai satu ini pekerjaan, maka uruslah pekerjaan yang lain. Dari ibadah yang ini pindah ke ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan yang terakhir, untuk besarkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla.